Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan antara provinsi dan daerah kabupaten kota. Rapat kerja daerah Bupati Wali Kota seprovinsi Papua tahun 2020 mengangkat tema sinergitas penyelenggaraan pemerintah antara pemerintah provinsi Papua dan kabupaten kota dalam rangka penanganan COVID-19, pendataan OAP dan pilkada di 11 kabupaten provinsi Papua bertempat di Hotel Swiss Bell Jayapura 24 November 2020. Rapat kerja sudah sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi pemerintah provinsi Papua, sesuai surat radiogram Gubernur Papua tentang pelaksanaan kegiatan rapat kerja daerah Bupati Wali Kota seprovinsi Papua tahun 2020 dan SK Gubernur tentang pembentukan panitia rapat kerja daerah Bupati Wali Kota seprovinsi Papua. Rapat kerja daerah dibuka Clementinal, Wakil Gubernur Papua ini disaksikan Muhaidir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia bersama kementerian terkait lainnya. Hadir PLT Sekda Provinsi Papua Doren Wakerwa, Kepala OPD Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, perwakilan pejabat Bupati 11 Kabupaten, pejabat lingkungan TNI Polri baik tingkat provinsi dan daerah, dan pimpinan lembaga tinggi lainnya seperti Kejaksaan Tinggi Papua. Tema Rakerda Bupati Wali Kota tahun 2020 hari ini adalah sinergitas penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Kabupaten Kota dalam rangka penanganan COVID-19, pendataan orang asli Papua, dan pilkada 11 Kabupaten se-Provinsi Papua. Yang ketiga, tujuan yang dicapai dalam pelaksanaan rapat kerja daerah Bupati Wali Kota se-Provinsi Papua adalah sinergitas penanganan COVID-19, virus corona, kabupaten kota, dan provinsi. Yang kedua, persiapan menjelang pelaksanaan pilkada 11 kabupaten pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Yang ketiga, data pasti jumlah orang asli Papua di Provinsi Papua ini. Yang keempat, peserta yang diharapkan hadir dalam kegiatan ini berjumlah 87 peserta, terdiri dari peserta 11 kabupaten, 40 peserta provinsi, 41 peserta Forkopimda, 12 peserta Provinsi Papua, 35 peserta kabupaten kota yang mengikuti kegiatan secara virtual berjumlah 34 peserta, terdiri dari 18 bupati wali kota dan diundang Kapolres. Total peserta berjumlah 141 peserta. Narasumber yang diundang dalam kegiatan ini adalah Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang akan disampaikan adalah penjelasan tentang penyaluran bantuan sosial ke Provinsi Papua. Yang kedua, Gubernur Papua. Materi yang disampaikan adalah sinergitas penanganan COVID-19, virus corona, kabupaten kota, dan Provinsi Papua. Yang berikut adalah persiapan pilkada di 11 kabupaten pada tanggal 9 Desember 2020. Yang ketiga adalah perkembangan terkini jumlah orang asli Papua di kabupaten kota Provinsi Papua, ditindaklanjuti launching demo penginputan data OAP di Sentani tanggal 23 Oktober 2020. Yang ketiga, Kapolda Papua. Materi yang disampaikan adalah keamanan teritorial dan paham radikalisme. Yang keempat, Pangdam 17 Cendrawasih. Materi yang disampaikan adalah stabilitas daerah menjelang akhir tahun dan situasi Kapitipnas menjelang pemilu kada 11 kabupaten di Provinsi Papua. Virtual para Kapolres dan Dandim di 11 kabupaten yang melaksanakan pilkada, para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, juga yang mulia MRP atau yang mewakili. Ini sengaja yang mulia biasanya kita taruh di pertama, hari ini saya taruh di terakhir karena situasi hari ini ada salah kaprah di Papua. MRP itu dibentuk oleh negara melalui undang-undang untuk meningkatkan harkat dan kualitas hidup orang di Papua. Dia institusi resmi sehingga dia harus dihargai dan dilakukan semuanya dengan baik sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku di Republik. Kami sebagai wakil pemerintah pusat akan mengatakan ini melalui video kongres dengan Presiden kita akan buka. Dalam forum yang berbahagia ini izinkan kami atas nama Gubernur Lukas NMB, Wakil Gubernur Clementinal bersama anggota Forkopimda beserta seluruh jajaran pemerintah provinsi menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para bupati, wali kota beserta jajarannya yang telah berkontribusi dalam pembangunan Papua, dan tentu hal ini selaras dengan visi-visi kita bersama, yaitu Papua bangkit, mandiri, dan sejahtera yang berkeadilan. Oleh karena itu hari ini kita hadir untuk membicarakan agenda pembangunan Papua
ke depan dengan format rapat kerja daerah. Ada 6 bagian yang akan kami sampaikan. Pertama, yaitu bagaimana kita terus-menerus melakukan sinergitas kerja bersama-sama untuk bersama-sama mencegah bahkan menghilangkan virus corona COVID-19 yang terjadi di Provinsi Papua yang kita cintai. Kedua, juga yang terpenting adalah 11 kabupaten yang akan mengadakan pilkada bupati di seluruh Indonesia di Kabupaten Menko, bahwa di sini 11 kabupaten. Nah, ini juga kita harus jaga kawal. Dari 11 kabupaten itu 7 sudah ada PJ-nya, pejabat dari provinsi dikirim ke sana, sehingga juga memastikan bahwa semua sinergitas berjalan dengan baik. Walaupun dalam kondisi pilkada, pelayanan pemerintah harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, kami ingin menyampaikan soal identifikasi maupun semua tentang database orang asli Papua. Dari total 4 juta, jadi kita sudah meningkat dari jumlah orang di Papua ini, kita bersyukur ke Tuhan. 4.349.344 jiwa yang hari ini terupdate by name by address, jadi tidak dibuat-buat, ada database, kita bisa lihat by name by address. Orang asli Papuanya adalah 2.386.48 jiwa by name by address, sehingga pelayanan kita, Menko, kita semua, Bupati, Wali Kota, bantuan sosial, bantuan apapun yang langsung kepada masyarakat dengan ada data yang jelas by name by address, kami harap juga dalam situasi ini kita bisa cepat, efektif, efisien, dan sampai ke sasaran yang tepat, sehingga pertanggungjawaban kita ke negara juga dan juga ke masyarakat akan berjalan dengan baik. Yang kelima, kami juga ingin mengajak Bupati, Wali Kota, dan semua kita, Prokopimda, TNI Polri, supaya sama-sama kita bersama-sama mensosialisasikan, terus menjaga situasi yang ada sampai kita nanti masuk 2021 untuk bersama-sama satu event nasional, yaitu PON, Pekan Olahraga Nasional. Jadi Pekan Olahraga Nasional ini bukan olahraga di daerah ini, di Papua, ini nasional punya. Tapi kita diberi kehormatan, kepercayaan, ini untuk pertama kalinya pemerintah memberikan kepercayaan Papua mampu mengadakan event sebesar ini, PON nanti di 2021 di Papua. Sehingga kami minta semua menjaga, mensosialisasikan, dan juga masyarakat juga diajak supaya hal-hal yang menjadi kearifan lokal dari daerah tersebut juga dapat dibangkitkan, mau industri dan lain sebagainya, Nokentiva dan lain sebagainya, supaya ada dampak multiplier efek daripada event politik, masyarakat bisa mendapatkan income pada saat event itu berjalan. Hal ini perlu terus-menerus kita sosialisasikan. Kalau eventnya sendiri sudah ada yang kita fokus ke bagaimana multiplier efek output dan ini yang perlu kita fokus. Kemudian juga berpanas, jadi habis PON ada lagi, yaitu berpanas juga untuk saudara-saudara kita yang kakak juga secara nasional. Ini juga harus serius kita mendukung, tidak boleh underestimate, melecehkan, tidak boleh. Kita mendukung, buktikan bahwa orang Papua bermartabat dan bisa menghargai siapa yang datang di tempat ini. Ini yang kami minta, kita Bupati, Wali Kota dengan fokus. Hal-hal kecil tidak usah diperbesar, karena ini nama baik Papua, yang tahu ribut dan ada. Fokus nama baik ini kita pertahankan dan kita tunjukkan bahwa Papua mampu sebagai bagian dari negara Republik Indonesia melakukan event yang besar dan sukses. Yang terakhir menyangkut reinventing government, selalu berulang-ulang kami sampaikan bahwa otonomi secara nasional itu tidak hanya bicara soal clean and good governance, tapi satu hal yang kita sudah lupa, yaitu reinventing government, yaitu mewirausahakan pemerintah. Ya, kami minta pemerintah kabupaten kota mewirausahakan pemerintahan, menguruskan hal lemak-lemak yang tidak penting, masalah aset-aset apa, coba diinventaris, kalau tidak penting dilelang, bukan diputihkan. KPK sudah sampaikan tidak ada pembuktian model dulu, dilelang, dijelaskan, kemudian bisa menambah income, bisa menambah kapasitas fiskal di kabupaten kota ini. Ini kenapa kami sampaikan
Bupati, Wali Kota harap dengar baik-baik kami sampaikan ini, supaya tidak meminjam uang di Bank Papua tanpa persetujuan pemerintah provinsi. Ini juga Bank Papua mana, saya dengar, besok saya rapat sama mereka jam 2 siang. Harus lapor dulu, karena ini bank pemerintah, kita semua. Tidak kita tahu benar-benar apa yang dipinjam ini output dan outcome-nya benar-benar untuk ke masyarakat umat, benar-benar untuk hal-hal yang membawa dampak buat kemajuan masyarakat, bukan hanya karena defisit jadi pinjam uang, tapi program yang dibikin tidak ada yang nampak untuk masyarakat. Ini tidak. Jadi ini peringatan terakhir dari pemerintah provinsi pelaku pemegang saham terbesar bahwa Bank Papua harus koordinasi dengan pemerintah provinsi sebelum mengirimkan uang ke Bupati Wali Kota, juga termasuk ke provinsi tentu. Supaya dengan demikian kita sehat, juga rakyat juga menikmati apa yang menjadi tujuan. Pinjam uang tidak ada masalah, itu baik, asal benar. Kalau pinjam uang buat membiayai PT, CV, mengerjakan pekerjaan, itu mungkin kita pikir dulu. Pinjam uang untuk padat karya, suah kelola, rakyat yang kerja, kemudian uang itu dia dapat, itu lebih baik. Perintah Presiden, dalam masa COVID ini kita memperdayakan masyarakat, lakukan pekerjaan-pekerjaan suah kelola yang bisa melibatkan rakyat supaya dia ada uang. Dengan demikian mereka mampu bangkit mandiri sejahtera seperti visi daripada pemerintah provinsi saat ini. Kita juga bersyukur hari ini bahwa di pemerintah provinsi Papua di seluruh Indonesia kita yang terbaik ekonomi. Bahkan secara nasional kita masih 6% pertumbuhan ekonomi. Yang lain sudah 5%, 4%, ada yang mau resesi, kita masih bertahan. Kenapa? Karena kita sudah biasa. Barang naik mahal kita bilang, wah naik dulu mahal. Jadi kita sudah imum dan kebal. Seperti Pak Menko bilang ini, orang Papua kebal-kebal. Yang pergi itu yang sudah tua-tua. Karena yang tua-tua memang harus cepat bertemu. Nanti kita juga menyusul dengan ketawa. Makanya berbuatlah yang baik dan benar supaya ketemu Tuhan, bukan ketemu yang lain. Saya kira sekian, terima kasih. Sebagai berkati saudara-saudara sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dan atas nama pemerintah Provinsi Papua dengan resmi kami membuka rapat kerja daerah pada hari ini. Semoga penanganan COVID-19, pendataan OAP, dan pilkada di 11 kabupaten Provinsi Papua dapat membawa perubahan pembangunan di tanah Papua yang lebih baik lagi. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan 69 News Papua melaporkan.